Terima kasih kepada moderator. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal ilmiah. Ada 4 pokok pembahasan kita hari ini, yaitu yang pertama pengertian jurnal ilmiah, pedoman penulisan jurnal ilmiah, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam jurnal ilmiah, dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang mekanisme penerbitan jurnal ilmiah. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Fungsi dari jurnal ilmiah adalah jembatan antara peneliti dengan pembaca. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah atau biasa kita kenal dengan KTI. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang didahului dengan proses penelaahan sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Secara konten, jurnal ilmiah biasanya terdiri dari artikel-artikel yang menyajikan penelitian asli serta review dari karya-karya sebelumnya, diskusi dan artikel teoretis yang diterbitkan secara kritis meninjau karya-karya yang sudah ada, seperti buku. Jurnal ilmiah memuat artikel yang telah ditelaah sejawat sebagai upaya untuk memastikan bahwa artikel memenuhi standar kualitas jurnal dan validitas ilmiah. Penulis artikel jurnal ilmiah mendeskripsikan eksperimen atau rumus tertentu dengan memberikan detail yang cukup, sehingga peneliti independen dapat mengulangi eksperimen atau rumus tersebut untuk memverifikasi hasil. Setiap artikel jurnal ilmiah menjadi bagian dari catatan ilmiah permanen. Artikel dalam jurnal ilmiah dapat digunakan untuk mendukung penelitian dan pendidikan tinggi. Jurnal ilmiah berfungsi sebagai forum peneliti untuk pengenalan dan presentasi karya penelitian baru untuk penelitian dan kritik terhadap karya penelitian yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan pengetahuan tentang penelitian dan terobosan terbaru, dan bukan untuk menghasilkan uang. Pengelola jurnal ilmiah memiliki gaya selingkung terkait aturan penulisan yang secara ketat diberlakukan oleh editor. Gaya selingkung dapat berbeda tergantung jenis bidangnya atau bisa juga antar jurnal dari penerbit yang berbeda. Kendati demikian, struktur penulisan sebuah artikel jurnal ilmiah pada umumnya terdiri atas judul, titel, pendahuluan introduction, metode riset methods, hasil penelitian results, dan pembahasan hasil discussion, serta daftar rujukan reference atau diakronimkan sebagai tim radar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sultan Bobby Fernando. Materi selanjutnya ialah pedoman penulisan jurnal. Untuk menulis suatu jurnal ilmiah, kita juga harus memperhatikan beberapa pedoman penulisannya, yakni yang pertama, jurnal merupakan pemikiran sendiri yang belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian serta bersifat ilmiah. Yang kedua, judul jurnal harus spesifik, jelas, singkat, informatif, dan menggambarkan substansi dari tulisan, serta tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, maupun studi. Yang ketiga, nama penulis ditampilkan dengan lengkap, jelas, tanpa menyebutkan gelar nama asli. Yang keempat, alamat penulis berisi nama instansi atau lembaga tempat penulis bekerja dan alamat email penulis, yang mana tidak boleh alamat email dari instansi. Yang kelima, abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang tidak boleh lebih dari 250 kata dan bahasa Inggris yang tidak boleh lebih dari 200 kata. Yang mana bersifat mandiri atau standalone. Abstrak harus berisi permasalahan pokok, tujuan penelitian, kajian atau review yang dilakukan, dan metode penelitian serta pernyataan singkat dari hasil dan prospeknya. Yang keenam, kata kunci ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ditempatkan di bawah abstrak dan berupa kata tunggal atau kata majemuk yang terdiri dari 3-5 kata. Yang ketujuh, isi jurnal penelitian terdiri dari pendahuluan yang termuat di dalamnya latar belakang dan tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil,
dan pembahasan yang termuat gambar, tabel, grafik, foto, diagram sebagai ilustrinya. Kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka paling sedikit 10 referensi. Yang ke-8, isi jurnal. Kajian atau review terdiri dari latar belakang, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka paling sedikit 25 referensi, dan penulis mempunyai jabatan serendah-rendahnya peneliti madya atau non-peneliti yang setara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Audi Aulia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah terbagi menjadi 6. Ada jurnal penelitian, jurnal cetak, jurnal elektronik, jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi. Jurnal penelitian adalah sebuah laporan penelitian tentang hasil penelitian yang telah ia lakukan secara ilmiah. Pada dasarnya, sebagian besar jurnal penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tergantung dari metode yang dipakai dalam pembuatan dan penyusunan laporan jurnal penelitian tersebut. Yang kedua ada jurnal cetak. Jurnal yang kedua ini merupakan salah satu macam jurnal yang ditulis oleh seseorang atau kumpulan peneliti dan lantas disebarluaskan melalui media cetak. Jurnal cetak biasanya selalu disertai dengan hasil akreditasi dari badan pengakreditasian jurnal maupun lembaga terkait. Yang ketiga, ada jurnal elektronik. Jurnal elektronik adalah jurnal yang tersedia secara online, termasuk yang tersedia dalam bentuk elektronik ataupun tercetak. Jurnal elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah publikasi berkala yang diterbitkan dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di layar komputer. E-jurnal ini dapat diakses secara gratis, namun ada juga yang berbayar. Yang keempat, ada jurnal nasional. Jurnal nasional adalah sarana penerbitan artikel yang bersifat nasional, publikasi ilmiah nasional, dan salah satu dari jenis karya ilmiah yang menjadi petunjuk adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, penerbitan ini dilakukan di Indonesia oleh lembaga-lembaga yang secara khusus terkait dengan penelitian dan pengembangan, atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai indikator kemajuan. Yang kelima, ada jurnal internasional. Jurnal internasional adalah jurnal yang naskah-naskahnya bersifat internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, yaitu bahasa PBB, Inggris, Prancis, Arab, Cina, dan Rusia. Menulis di jurnal internasional berarti menyajikan hal-hal yang bersifat baru, novelty, kepada para ahli berkompetensi internasional. Macam jurnal yang keenam adalah jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks oleh database internasional. Indekasi adalah sebuah proses untuk mendaftarkan suatu jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Lembaga pengindeks akan membantu jurnal yang bersangkutan mempromosikan jurnalnya kepada publik. Kemudian, mekanisme penerbitan jurnal ilmiah. Secara umum, penerbitan jurnal ilmiah memiliki 4 tahapan alur kerja, antara lain: yang pertama, ada pengajuan, yakni proses pengajuan naskah artikel oleh penulis kepada editor. Pada awal pengajuan, penulis melengkapi metadata terkait dengan jurnal, seperti judul, abstrak, kata kunci, dan referensi, serta data lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, editor melakukan verifikasi terhadap naskah yang dikirimkan penulis dan memastikan semua sesuai dengan panduan penulisan jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua, penelaahan, yakni penelaahan sejawat oleh mitra pelestari atau pakar sesuai bidang. Penelaahan sejawat dapat berupa penelaahan sejawat searah dan penelaahan sejawat dua arah. Terkadang, penulis harus merevisi naskahnya sesuai hasil penelaahan substansi dari mitra pelestari. Yang ketiga, ada penyuntingan, yakni proses penyuntingan tata bahasa oleh penyunting bahasa.
Yang keempat ada produksi, yakni tahap akhir dari proses penerbitan. Pada tahap ini, artikel diatur tata letak sesuai gaya selingkung jurnal dan dilakukan uji coba hingga siap untuk diterbitkan. Pada tahap ini, artikel jurnal dilengkapi dengan identitas terbitan seperti ISSN, ISSN online, dan DOI untuk masing-masing artikel. Pemegang otoritas yang mengeluarkan ISSN di Indonesia adalah Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah atau PDDI, LIPI. Sedangkan registrasi DOI menggunakan angka unik yang didapatkan dari agensi DOI seperti Crossref. Jurnal terbit secara berkala. Biasanya dalam terbitan jurnal tersebut disebut dengan volume atau issue yang merepresentasikan tahun terbit. Misalnya volume 1 tahun 2020, dalam volume ada nomor terbitan yang merepresentasikan jumlah terbitan dalam 1 tahun. Jika jurnal itu terbit 2 kali dalam setahun, maka nomor 1 dan nomor 2 contoh lengkapnya akan seperti ini. Volume yang pertama nomor 1 tahun 2020 dan volume pertama nomor 2 pada tahun 2020. Dalam setiap nomor biasanya terdiri minimal 5 artikel. Tidak ada batasan maksimal dari jumlah artikel setiap nomor. Pengelolaan jurnal ilmiah memiliki beberapa peran yang khas. Peran-peran tersebut adalah editor-in-chief, editor akademik, dan dewan editor. Editor-in-chief memiliki tanggung jawab atas berjalannya jurnal ilmiah. Biasanya editor-in-chief dibantu beberapa editor bagian yang memiliki peran tersendiri, salah satunya editor akademik. Editor akademik memiliki peran mendampingi penulis dalam proses editorial, dari mulai proses awal, pengajuan naskah, hingga akhir artikel jurnal terbit. Editorial akademik memiliki keahlian khusus terkait dengan disiplin ilmu yang menjadi cakupan jurnal ilmiah. Editor akademik juga yang akan mencari penelaah untuk artikel yang ditanganinya. Proses komunikasi antara editor akademik, penelaah, dan penulis terus berlangsung, sampai jurnal dinyatakan layak dan diterima untuk terbit. Dewan editor adalah pakar atau ahli yang memiliki pengetahuan atau kepakaran dalam bidang cakupan jurnal ilmiah. Dewan editor biasanya terdapat pada jurnal bereputasi internasional. Tugas utama dari dewan editor tersebut adalah memberikan arahan kepada pengelola jurnal agar validitas karya ilmiah yang dihasilkannya mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan standar etika kepenulisan dan bebas dari konflik kepentingan. Secara terjadwal, biasanya anggota dewan editor ini melakukan komunikasi minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian jurnal ilmiah bisa diterbitkan dalam 2 bentuk terbitan. Yang pertama ada cetak dan yang kedua ada elektronik. Namun, untuk mengunjang aksesibilitas dan dampaknya, jurnal ilmiah diarahkan berbentuk daring elektronik. Meskipun demikian, beberapa jurnal di komunitas tertentu masih membutuhkan bentuk cetak dan dikirim menggunakan pos untuk menentukan keabsahan suatu temuan. Contohnya jurnal Rain Warditya. Kemudian jurnal ilmiah cetak berbentuk cetakan lembaran kertas yang dijilid oleh oplah tertentu. Sedangkan jurnal ilmiah elektronik berbentuk elektronik atau digital. Jurnal ilmiah elektronik dirancang agar artikel ilmiah dapat diakses lebih banyak pengguna dan dapat diindeksasi serta sitasi yang baik. Jurnal ilmiah elektronik dilengkapi dengan ISSN online. Untuk menunjang aksesibilitas, setiap artikel jurnal memiliki DOI sebagai identitas unik untuk masing-masing artikel. Platform yang digunakan untuk membangun jurnal elektronik daring tersedia banyak pilihan, namun umumnya jurnal perguruan